sini saya Salsabila Oktaviani akan menjelaskan mengenai struktur atom. Nah, di sini kita mempunyai X dan ada A yang berada di atas X dan Z yang berada di bawah X. Nah, X itu merupakan suatu unsur. A itu merupakan nomor massa dan Z itu merupakan nomor atom. Nah, kita tahu gitu ya bahwa di dalam inti atom itu mempunyai neutron, proton, dan dikelilingi oleh elektron. Nah, untuk menentukan neutron itu dengan nomor massa A dikurangi nomor atom Z. Lalu untuk elektron itu merupakan proton, yakni sama dengan nomor atom. Nah, elektron ini sama dengan proton yang bergantung pada atomnya. Nah, atom itu ada yang disebut juga ion yang bermuatan. Kita analisis antara unsur yang tidak bermuatan dan yang bermuatan. Kita kesini dulu. Nah, di sini ada contoh unsur kalium yang nomor masanya itu 39, nomor atomnya itu 19. Untuk proton kan tadi sama kayak elektron sama dengan nomor atom, ini 19. Untuk neutron tadi nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Nah, elektron itu merupakan tadi sama dengan proton menjadi 19 tetap ya. Lalu di sini ada kalium yang bermuatan. Nah, jika muatannya itu positif plus ya, artinya itu melepaskan elektron sebanyak 1. Kita analisis nih. Di sini kan ada unsur kalium di mana nomor atomnya itu 19, nomor masanya itu 39, protonnya itu tetap elektron atau nomor atom 19, neutronnya itu nomor massa dikurangi nomor atom 39 dan 19. Dan untuk elektron, karena lihat nih, proton bergantung pada atomnya, ada yang disebut dengan ion bermuatan. Karena ini bermuatan dan melepaskan elektron sebanyak 1, maka 19 dikurangi 1 menjadi 18. Nah, 1 ini tadi dari sini karena melepaskan 1 elektron. Contoh kedua, di sini ada oksigen. Nah, oksigen ini mempunyai muatan sebanyak 2 min. Di sini min ya, bukan plus min. Min ini artinya menerima elektron. Jadi kalau nomor massa tetap ya 16, nomor atom 8, protonnya itu sama dengan nomor atom 8, neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom, itu 16 dikurangi 8, 8, dan elektronnya itu nih 8 ditambah 2. 2 itu dari mana? Dari muatan ini nih, menerima elektron sebanyak 2. Kan kalau tadi mah kan enggak ada ya, enggak ada angka di atasnya, anggap aja 1. Kalau di sini kan ada 2 ya, jadi kan menerima elektron ditambah 2, elektronnya berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10. Oke, itu terkait dengan struktur atom. Lalu kita pindah ke penjelasan mengenai konfigurasi elektron. Nah, di sini konfigurasi elektron itu ada 2, yaitu berdasarkan kulit dan subkulit. Nah, berdasarkan kulit itu untuk khusus golongan A, sedangkan subkulit itu khusus untuk golongan, bukan khusus tapi untuk semua golongan A dan golongan B. Yang pertama kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit yang didasari oleh model atom Niels Bohr. Nah, di dalam inti atom ini bisa dilihat ya, di dalam inti atom ini mempunyai proton dan neutron dan dikelilingi oleh kulit atom, yang dimana kulit atom itu nanti akan diisi oleh elektron-elektron sesuai dengan maksimum elektron pada setiap kulitnya. Nah, di sini untuk kulitnya itu ada K, L, M, N sampai Q. Dimana untuk K itu nilai kulitnya 1, L itu 2, M itu 3, dan N itu 4 sampai ke Q ya. Lalu di sini ada aturan penyebaran dari konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Penyebaran elektron dimulai dari kulit K, karena kulit K itu kan paling awal ya.
jumlah elektron maksimum dalam setiap kulit atom dirumuskan 2N2. Nah, K21 ini dari mana? Dari nilai ini nih. Nilai kulitnya 1. Jadi 2 kali 1 pangkat 2, 2 elektron. Jadi K itu maksimum pengisian elektronnya itu sebanyak 2. L 2 dikali 2 pangkat 3. 2 itu dari mana ini? Dari sini nih, nilai 2. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2, 8 elektron. Maksimumnya berarti L itu 8 elektron. M itu 2 kali 3 pangkat 2. 3 itu dari mana ini nih? Nilai M itu apa sih? Nilai kulitnya itu 3. Jadi 2 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 18 elektron maksimumnya ya untuk M. Lalu ada kulit N. 2 kali 4 pangkat 2, 4 sama ya di sini ya lihatnya. Jadi 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 30 elektron sampai seterusnya sampai Q. Lalu cara pengisiannya pun untuk KLMN ini sesuai jumlah maksimum 2, 8, 18, 30 dan seterusnya. Tapi ketika K ini tidak boleh diisi lebih dari 2, tapi boleh diisi kurang dari 2. L tidak boleh diisi lebih dari 8, tapi boleh diisi kurang dari 8. M tidak boleh diisi lebih dari 18, bisa diisi 8, bisa diisi kurang dari 8. Untuk N tidak boleh diisi lebih dari 32, boleh 18, boleh 8, boleh kurang dari 8 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menentukan periode dan golongan berdasarkan konfigurasi elektron kulit. Nah, untuk menentukan golongan dilihatnya menggunakan elektron valensi, yaitu elektron paling luar. Sedangkan periode dilihatnya dari banyak kulit terisi atau nomor kulit terakhir. Contoh, di sini kita mempunyai unsur nitrogen yang bernomor atom 7. 7 ini dari mana? Kalau lihat dari SPU di sini nih. Ini 7 ini tuh merupakan nomor atom. Nah, nomor atom inilah yang dipakai untuk konfigurasi elektron. Ini kan nomor atom 7. Jadi kita konfigurasi elektron berdasarkan kulit. 2, 5. Nah, kan untuk maksimum K itu kan 2. Jadi sisanya adalah 5. Pindahkan ke sini. Jadi untuk sekarang kita tentukan dulu periode. Periode kan banyaknya kulit terisi. Nah, berapa sih kulit yang terisi? Dari sini ada K terisi, L itu terisi, berarti 2 kulit terisi, yakni K dan L. Menjadi periodenya itu adalah 2. Lalu ada golongan, menentukan golongan, yaitu dilihat dari elektron valensi. Elektron paling luar yang bernilai di sini kan 5 ya. Jadi merupakan golongan 5. Nah, kenapa A? Karena kan konfigurasi kulit ini untuk khusus golongan A. Jadi golongannya itu golongan 5A. Dan ingat, untuk penulisan golongan itu 5 kan, tapi ditulis dengan menggunakan angka Romawi. Contoh yang kedua ada sulfur atau belerang dengan nomor atomnya itu 16. Boleh dilihat di SPU ya, sulfur 16. Konfigurasi elektron kulit 2, 8. Kenapa 8? Kan maksimumnya nih, lihat 8. 2 tambah 8, 10. Sisa 6 kan? Pindahkan ke sini. Ke sisanya ke M. Kan? Jadi yang terisi itu kulit K, L, M sebanyak 3. Berarti periodenya itu 3. Kan jumlah kulit ya. Banyak kulit terisi. 1, 2, 3. Untuk golongan, lihat lagi elektron valensinya itu mempunyai 6 elektron, berarti 6. Jangan lupa A, karena ini untuk golongan A. Oke, kita lanjut ke nah, di sini ada konfigurasi elektron untuk penentuan periode atom dan golongan berdasarkan subkulit. Nah, di sini ada 3.
aturan, ada asas Aufbau, ada larangan Pauli, dan kaidahan. Nah, yang pertama kita membahas mengenai asas Aufbau yang bunyinya pengisian elektron dari subkulit dengan tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Nah, di sini kan kalau kulit itu K, L, M, N, sampai Q ya. Sedangkan untuk subkulit itu ada S, P, D, F, di mana maksimum elektronnya itu S itu 2, P itu 6, D itu 10, F itu 14. Nah, di sini ke urutannya ya. Oke, kita ke urutannya. Nah, di sini ada urutan subkulit, yakni 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, dan 7P6 ya. Boleh dilihat urutannya. Nah, untuk menentukan periode dan golongan, periode banyaknya kulit yang terpakai atau kulit es yang terakhir, valensi. Ingat, kulit es yang terakhir. Untuk golongan, kalian ini bisa menentukan golongan A dan B ya. Nah, khusus golongan A itu dilihat jika dalam konfigurasi subkulit berakhir di S. Dilihat elektron ini ya, muatan elektronnya. Atau berakhir di subkulit P, namun harus ditambah dengan elektron yang berada di subkulit S. Jadi nanti kalau misalkan terakhirnya itu P berapa gitu, nanti tambahin dengan nilai elektron atau muatan elektron di belakangnya. Nah, untuk yang B dilihat dari subkulit D, tapi ditambah dengan subkulit S, sama kayak tadi P ya. Muatan dari D ditambah dengan muatan S. Nah, jika nanti muatan dari S ini ditambah muatan D ini berjumlah 8, 9, 10, itu masuk ke golongan 8B. Jika jumlahnya 11, masuk ke golongan 1B. Jika jumlahnya 12, masuk ke golongan 2B. Nah, jika nanti akhirannya itu D4, kita tarik ke D5. D9 kita tarik ke D10. Nah, kenapa? Karena itu merupakan nanti ada kaitannya tentang stabilan elektron. Nanti akan dibahas mungkinnya di next time. Lalu kita ada not tambahan. Nah, jika berakhir dengan 4P dan 5F itu, untuk 4P itu 3B. Namun masuknya itu lantanida, sedangkan 5F 3B disebutnya itu aktinida. Kalau di SPU ini nih, deret lantanidat ini nih yang di sini, sedangkan aktinida ini. Oke, kita lihat contoh ya. Contoh penentuan golongan dan periode menggunakan konfigurasi elektron subkulit. Nah, di sini kita mempunyai unsur F, Fluor, kita lihat di SPU, dia nama atomnya itu 9. Ingat, yang dipakai untuk konfigurasi itu merupakan nomor atom sini, 9 ini, yang paling atas. Nah, jadi kita konfigurasiin 1S2, 2S2, 2P5. Nah, kenapa ini 5? Kenapa enggak 6? Karena kita lihat dulu kan ini kan 9 ya nama atomnya. 2 ditambah 2, lihat ini. Harus sesuai jumlah nama atomnya ya. 2 ditambah 2. Kenapa ini 2? Karena kan jumlah S itu kan maksimumnya tuh, lihat. Maksimumnya 2 gitu ya. Jadi 1S2, 2S2, 2P5, 2 tambah 2, 4, tambah sisanya 5. Jadi 1S2, 2S2, 2P5. Nah, untuk menentukan golongan terlebih dahulu, kita lihat nih. Golongan P yang terakhir berarti masuknya ke golongan A. Namun di sini lihat, ketika berakhir di subkulit P, maka harus tambahkan S, muatan dari S. Nah, muatan dari P berapa? 5.
ditambah muatan dari S2. Jadi 5 tambah 2, 7. 7 itu golongan A. Kenapa golongan A? Karena kan ini terakhirnya P. Penentuan golongan A dan B, ya kan? Jadi maksudnya ke golongan 7A. Ingat, menggunakan angka Romawi. Nah, untuk periodenya, lihat S terakhir. Ya kan? Periode kan banyaknya kulit yang terpakai atau kulit es yang terakhir. Ingat, kulit es terakhir di sini, kulit es terakhirnya ada pada di sini nih. Ada pada 2S2. Jadi subkulit es terakhir itu mempunyai nilainya ini nih. 2. Ini es apa sih nilai depannya ya? 2. Jadi periode 2. Contoh yang kedua, ada unsur krom dengan nomor atom 24. Coba di sini kita cari krom nih, 24. Tapi tadi kita cek dulu ya. Betul enggak nih yang F itu golongan 7A dan periode 2F. F golongan 7A dan periodenya 2. Jadi betul ya. Oke, kita lanjut ke yang CR. Nah, di sini karena nomor atomnya itu 24. Nih. Kita konfigurasi elektron. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P6, 4S2, 3D4. Coba jumlahin. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Tambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20 tambah 4, 24. Nah, kenapa sih ini? Ini dari mana nih? Urutan ini dari sini. Jangan lupa dari sini ya. Ini dari sini. Kita lihat di sini. Nah, kita tentuin golongan. Lihat ini, 3D4. Coba kita lihat lagi aturannya. Jika D4, maka tarik ke D5. Kita tarik nih ke D5. Namun, yang belakangnya juga harus dikurangi. Jadi, satu elektron yang ada pada S itu ditambahkan ke sini untuk menstabilkan subkulit D ini. Jadi, bertambah ini 5, ini 1. Jadi ujungnya itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Kita tentukan untuk golongannya nih. Nih lihat, ini kan penghujungnya D. D itu termasuk golongan B. Namun untuk menentukannya kita tambahkan muatan S juga. Di sini kan D itu muatannya 5 ditambah 1 menjadi 6D. Ingat angka Romawi. Dan periodenya itu 4. Kenapa 4? Ini nih, S terakhirnya itu nih. Lihat depannya angka 4. Jadi periodenya 4, golongan 6B. Kita cek nih di SPU. Di kromium, yakni ini kan merupakan golongan 6B periode 4. Jadi betul ya. Satu lagi ada oksigen. Nah, di sini yang bermuatan nih. Ingat ya, tadi yang min itu menerima elektron, sedangkan kalau plus itu berarti melepaskan elektron. Nah, ini kan menerima. Yang awalnya ini ya, kalau ininya belum ada nih, yang awalnya konfigurasi elektronnya itu 1S2, 2S2, 2P4, ini kan 8 ya. Tapi karena ini bermuatan menerima 2 elektron, maka tambah ininya menjadi 10, 8 ditambah 2, 10. 1S2, 2S2, 2P6, 2, 2, 6, 10. Nah, untuk golongannya ini lihat, kan ini subkulitannya P, ditambahin ya elektron dari muatan P sama S. Ingat di sini P dan S. Menentukan golongan dan periode itu tetap menggunakan yang konfigurasi awal karena akan beda gitu ya hasilnya. Jadi kalau misalkan diikuti dengan penentuannya ada konfigurasi awal itu, jadi untuk golongan itu muatan 4 ditambah 2, 6A, dan periodenya itu 2, kan 2S ya, S terakhir. Di periode 2 golongan 6A. Oksigen 6A,
periodenya 2. Nah, jadi jangan dilihat dari yang sudah ditambahkan muatan, karena bakal beda gitu, bakal salah. 6 tambah 2 8A, dan salah di sininya sih. Yang kedua ada larangan Pauli. Nah, bunyinya tuh satu orbital hanya dapat ditempati maksimal 2 elektron dengan spin berlawanan. Jadi di sini kita mempunyai, untuk S itu mempunyai satu orbital atau satu kotak ini, satu kamar ini ya, yang maksimalnya itu tadi 2 elektron. P mempunyai 3 orbital, maksimalnya itu 6 elektron. D 10 elektron dengan orbitalnya itu 5. F 14 elektron dengan orbitalnya itu 6. Nah, dari mana sih apa itu jumlah kotak-kotak itu? Kenapa S itu ada satu orbital atau satu kotak, yang P itu 3 kotak, D itu 5 kotak, F itu 7 kotak. Ini dilihat dari bilangan kuantum magnetik. Nanti mungkin kedepannya akan belajar ya tentang ini. Jadi spill dikit tentang bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orbital khusus yang ditempati elektron pada suatu subkulit dari min L sampai plus L, dimana kan subkulit S itu berjumlah 1, berarti 1 orbital. Bilangan magnetik itu 0. P 3 jumlahnya, itu min 1, 0, plus 1, 3 kamar, 3 orbital ini, 3 kotak. D ada 5, min 2, min 1, 0, 1, 2, 5. Dan F juga sama, ada 7, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 3. 7-nya 7 kamar. Nah, itu alasan kenapa sih kalau S itu 1, P itu 3 kamarnya, D itu 5, F itu 7. Dan yang terakhir ada kaidahan. Nah, kaidahan itu bunyinya elektron akan mengisi orbital dengan spin ke atas terlebih dahulu hingga penuh. Contohnya nih, kita punya 3S2. Kan S itu kan satu kotak ya, dan ininya juga pas gitu, 2 elektron, jadi 1, 2. Adapun contoh yang kedua 3P5, P itu kamarnya ada berapa nih? 5, ada 3 ya, 3 kotak, namun muatannya 5, berarti ke atas dulu nih, 1, 2, 3, balik lagi 4, 5. Dan itu saja terkait tentang struktur atom dan penentuan periode golongan berdasarkan konfigurasi elektron kulit dan subkulit.